Oktober 2024 boleh jadi menjadi hari yang paling diingat oleh Niluh Puspa. Saat itulah ia menerima tawaran untuk bergabung dalam Kabinet Merah Putih sebagai Wakil Menteri Pariwisata. Tak sebentar, waktu yang ia butuhkan untuk berpikir matang-matang menerima tanggung jawab itu. Diskusi panjang dengan keluarga, kerabat hingga koleganya di tempat ia berkarir sebagai jurnalis ia lakukan. Perjalanan karirnya sebagai jurnalis dimulai tahun 2010 di sebuah radio lokal di Makassar. Karir jurnalistiknya semakin bersinar kala ia menjadi news anchor di sebuah televisi nasional ternama di Indonesia. Kini bergabung dalam Kabinet Merah Putih, ia akan terlibat dalam keseharian dengan tugas yang tidak ringan, yakni mengurusi negara. Nama Niluh Enik Ermawati secara resmi dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Minggu malam 20 Oktober 2024 sebagai Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Menurut Niluh, ia memandang pariwisata sebagai sesuatu yang melekat dan tumbuh dalam dirinya sejak belia. Maklum saja, Niluh adalah wanita kelahiran Bali, surga pariwisata yang mendunia. Salah satu amanah yang kini ada di pundaknya bukan lagi bagaimana menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya pada masyarakat, namun bagaimana menjadikan sektor pariwisata mampu menopang ekonomi nasional. Tanggal 20 Oktober 2024 juga menjadi hari bersejarah untuk Ratu Ayu Isyana Bagus Oka. Dirinya secara resmi didapuk sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga masa jabatan 2024 hingga 2029. Sebelum memasuki dunia politik pada 2014, wajahnya sering menghiasi layar kaca sebagai presenter dan pembaca berita. Can we perceive that as signifying a new direction in US foreign policy? Menjadi sosok Sri Kandi yang penuh pengalaman. Ia didapuk sebagai ketua delegasi mewakili Indonesia dalam sidang Commission on Population and Development atau CPD sesi ke-58 di markas besar PBB New York, Amerika Serikat pada 7 hingga 11 April 2025 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Isyana menyampaikan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Di antaranya penguatan layanan kesehatan, peningkatan pendidikan, perlindungan sosial, serta menanggulangi kemiskinan dan kekurangan gizi, seperti melalui program makan bergizi gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis. Hari ini di satu momen acara panen nasional, Presiden Prabowo. Dunia jurnalistik tak bisa lebih berbangga lagi ketika Prita Laura didapuk menjadi salah satu juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO Prabowo Subianto. Presiden Prabowo memimpin kegiatan. Bagaimana tidak? Ia dikenal sebagai salah satu wajah jurnalistik Indonesia yang berkualitas. Prita memulai karirnya sebagai jurnalis televisi dan presenter sejak 2003 hingga 2018. Ikuti kisah selengkapnya. Tak mudah meninggalkan rumah yang telah membesarkan namanya selama 15 tahun terakhir. Prita mantap melangkah bergabung bersama komunitas peduli terumbu karang yang diinisiasi oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Setelah itu Prita melanjutkan karirnya menjadi tenaga ahli komunikasi Kantor Staf Presiden atau KSP pada 2020. Rentetan rekam jejak itulah yang membawanya menjadi staf PCO hari ini. Prita dilantik sebagai PCO bersama 5 jubir lainnya. Menjadi PCO, Prita bertugas memenuhi permintaan wawancara media yang semakin banyak, memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang transparan terkait pemerintahan. Tina Talisa membuktikan bahwa kesuksesan bisa diraih melalui berbagai jalur yang tak terduga. Wanita kelahiran Bandung tahun 1979 ini memiliki perjalanan karir yang menarik dan inspiratif. Karirnya dimulai sebagai dokter gigi. Ia lalu mengukir nama sebagai presenter ternama.
Dunia jurnalistik tentu masih jelas terbayang sepak terjang Tina Talisa dalam membawakan program-program berita unggulan di televisi nasional. Selama karirnya di dunia penyiaran, Tina berulang kali memenangkan penghargaan bergengsi. Prestasinya membuktikan pengakuan industri atas profesionalismenya. Hingga akhir November 2024 melalui keputusan Presiden nomor 83/M tahun 2024, Tina resmi didapuk menjadi staf khusus Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka untuk periode 2024 hingga 2029. Di posisi barunya, ia dipercaya menangani berbagai isu strategis, mulai dari pengembangan UMKM, keuangan syariah, digitalisasi, hingga penanganan stunting. Wah, luar biasa Sri Kandi kita pada malam hari ini. Dari membaca berita, kini masuk istana. Langsung saja kita sapa, sudah ada staf khusus